Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin, channel inspirasi dan motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik sahabat, di video sebelumnya kita sudah membahas yaitu ciri-ciri bahwa kamu adalah seorang yang nggak enakan atau lebih dikenal dengan sebutan people pleaser. Nah, seperti janji saya di video sebelumnya bahwa pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya agar kita berhenti menjadi orang yang nggak enakan. Mau tahu? Namun sebelumnya kita ngopi dulu ya, biar sharing santai kita ini memang benar-benar santai. Ya, oke sahabat. Bismillah. Ada suara helikopter. Baik sahabat, menyenangkan orang lain itu boleh-boleh saja kita lakukan selama kita bahagia, kita happy untuk melakukannya. Ya, tapi menyenangkan orang lain bukan karena perasaan apa? Karena perasaan kita takut nanti orang itu kecewa sama kita. Ya, sehingga apa? Kita membuat apa? Kita seakan-akan menjadi korban. Ya kan? Karena menyenangkan orang lain tapi kita mengorbankan perasaan kita, mengorbankan pikiran kita, mengorbankan harta dan benda kita. Nah, tak percaya? Seperti yang saya bilang kemarin, nanti ada misalnya kamu menjadi pedagang nih misalnya, pedagang lah kan, tiba-tiba datang teman, halo bro, waduh jualan apa sekarang bro? Ya inilah bro, kita jual HP misalnya kan. Waduh ini ada HP yang segini nggak? Nah, ada dia yang cari HP misalnya. Ini berapa harganya yang ini? Wah yang ini 1 juta bro misalnya kan. Apa dibilangnya? Wah nggak bisa kurang lagi. Masa sama kawan sendiri kok jualnya mahal-mahal gitu. 500 saya. Nah ini kan gila ini. Masa ia nawar nggak kira-kira dari 1 juta langsung jadi 500. Karena kamu merasa nggak enakan, akhirnya apa? Kamu bilang, akhirnya dengan terpaksa apa? Kamu jual juga. Karena merasa nggak enak tadi, dia adalah teman misalnya kan. Karena teman jadi ya nggak enak lah kalau ditolak. Kamu sudah berkorban harta, juga berkorban pikiran. Kamu yakin saya pasti sampai di rumah, sampai mau tidur pun nanti akan jadi pikiran sama kamu. Kenapa saya jual tadi harganya murah? Kenapa saya jual tadi harganya? Nah, itu adalah korban kamu jadinya kan? Karena ingin menyenangkan orang lain sehingga kamu mengorbankan perasaanmu sendiri. Nah, itu sahabat. Jadi ada beberapa hal yang harus kamu lakukan agar kamu tidak menjadi orang yang nggak enakan. Oke, yang pertama, sebelum kamu nggak enak sama orang lain, ada baiknya kamu pikir dulu, ini nggak enak nggak sama diri sendiri gitu. Ya, jadi sebelum kamu nggak enak sama orang lain, wajib kamu nggak enak sama diri sendiri. Ya, jangan sampai sama orang lain kamu nggak enak, sama sendiri kamu ya. Jadi enak sama orang lain, nggak enak sama diri sendiri. Nah, itu adalah suatu hal yang tidak baik kamu lakukan, sahabat. Ya, kenapa? Mustahil kita bisa menyenangkan semua orang. Itu adalah suatu hal yang mustahil. Ya, jadi itu harus kamu tanyakan dulu kepada dirimu sebelum kamu menyenangkan orang lain. Dirimu senang nggak melakukan hal tersebut? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mending nggak enak di depan tapi sebentar, atau nggak enak di belakang tapi lama. Maksudnya bang, nah ini
penting nih. Kadang kita setiap berurusan dengan orang lain, kita selalu mengiyakan. Alasan apa? Wah, nggak enak. Akhirnya apa? Di belakangnya panjang urusannya gitu. Yang nggak enak siapa? Bukan orang, kamu sendiri yang nggak enak jadinya. Contoh misalnya ada teman mau minjam uang misalnya kan, bro, minta tolong bro, saya mau pinjam uang, berapa? 1 juta misalnya kan, misal nih ada kawan minjam 1 juta. Kamu tahu bahwa temanmu ini dari karakternya, kamu udah tahu sifatnya, kamu yakin bahwa kalau dia minjam uang, yakin nggak akan dikembalikan. Kamu udah tahu sifatnya kan, nggak akan dikembalikan. Nah, tapi karena kamu merasa nggak enak, akhirnya apa? Kamu kasih uangnya. Oke bro, tapi janji ya 1 minggu dikembalikan. Ternyata tibalah saatnya 1 minggu berjalan, dia cuek-cuek aja. Ketika ditanya alasannya, waduh lupa bro. Begitu ditanya lagi nanti, aduh bro, sekarang lagi nggak ada uang bro. Padahal kamu lihat dia habis beli barang misalnya kan. Nah, itu tadi, memang dia nggak ada niat untuk membayar. Beda memang dia nggak punya dengan dia tak ada niat untuk membayar hutang. Jadi ada baiknya pahit-pahit aja di awal bos. Jadi gini, misalnya kamu tahu dia nggak akan bisa untuk mengembalikan uang misalnya kan, kalau minjam misalnya. Daripada hubungan pertemananmu nanti rusak, baiknya kamu kasih aja. Misal tadi dia minjam uang 1 juta, kamu bilang aja, aduh sorry bro, untuk sekarang saya nggak bisa kasih, tapi saya punya uang nih 100.000, kamu pakai aja dulu. Ya kan, baik dari depan aja kita pahit-pahit dari depan, daripada nanti akhirnya nggak enaknya lama gitu kan. Kasih aja dia 100.000. Seandainya dia nggak bayar nanti, ya udah nggak akan kepikiran sama kamu dan nggak akan jadi masalah. Anggap aja lah kamu membantu teman, anggap aja lah ya sedekah. Daripada kamu pinjami 1 juta, akhirnya hubungan kalian nanti jadi nggak baik, ya kan? Jadi itu bagus, cari alternatif lah, alternatif ya. Jadi kamu istilahnya tuh menolak secara halus lah gitu kan, biar nggak tersinggung dia, ya tolak. Itu aja caranya. Nah, terus yang ketiga apa bang? Yang ketiga, bawa santai aja bos. Ya, bawa santai aja. Ya, ketika kamu menolak permintaan atau ketika kamu menolak sesuatu misalnya kan, dari orang lain misalnya kan, yang biasa aja, santai, nggak usah terlalu dipikirkan, ya kan? Jadi seperti yang saya bilang tadi, tolak aja baik-baik. Setelah itu ya santai aja, bersikap biasa aja. Kadang yang membuat nggak enak atau apa tuh, kamu terlalu overthinking. Kamu merasa nanti, waduh nggak enak lah, nanti saya dicapnya, waduh nggak enak lah. Karena pikiranmu sendiri yang bikin seperti itu. Nggak, coba bersikap biasa aja, santai aja, ya kan? Kadang terlalu overthinking ini nggak baik, akan merusak diri sendiri. Kita bermain-main dengan pikiran kita sendiri, padahal itu belum tentu dipikirkan oleh orang lain, belum tentu dipikirkan oleh teman kita tadi gitu. Kita hanya bermain-main dengan pikiran kita sendiri yang menyebabkan kita jadi overthinking. Nah, jadi yang ketiga apa? Santai, biasa aja. Ya, tolak secara halus, habis itu udah santai aja. Dan tetap jalani kehidupan seperti biasa. Ketika ketemu santai, sapa, halo bos, apa kabar? Halo bro. Ya, santai aja. Nah, jadi gimana bang caranya bang? Misalnya gini bang, ada teman dia mau ngajak jalan nih misalnya. Kita misalnya malam ini atau besok kita ada acara nih, seperti cerita saya kemarin ya. Saya besok ada acara, misalnya mau beres-beres rumah atau apalah gitu. Sementara besok ada kawan yang ngajak, ya, kawan ngajak pergi ke suatu tempat. Nah, bagaimana bang cara kita menolaknya bang? Ya kita bilang aja,
aduh sorry bro, kebetulan besok gua ada rencana lain. Jadi next time ya. Udah, titik. Kamu bilang aja baik-baik. Ya kan? Atau kamu bilang, waduh, kayaknya seru nih bro. Tapi sorry bu, gua besok nggak bisa. Salam ya sama teman-teman yang lain. Titik. Nggak usah kamu kasih alasan yang panjang-panjang. Ini enggak, simple. Kasih alasan yang masuk akal, titik. Atau misalnya gini, misalnya kamu diminta bantuan, misalnya kan, diminta bantuan gitu sama teman gitu kan, dan kamu memang nggak bisa membantu dia gitu. Simple aja, kamu bilang aja, untuk sekarang gua nggak bisa bantu sekarang bro gitu. Sebenarnya gua mau bantu tapi untuk sekarang lagi nggak bisa, maaf ya, titik. Atau sorry bro, gua sekarang nggak bisa bantu, mungkin lain kali ya, titik. Nggak usah kamu kasih alasan yang panjang-panjang karena ini karena itu, nggak usah ya, biasa aja. Jadi kuncinya yang pertama adalah hindari menunda keputusan. Jadi ketika dia minta ini, minta bantu, kamu langsung tolak dengan halus, kamu kemukakan alasannya, titik. Jangan ditunda-tunda lagi. Ya, langsung kamu kasih keputusan. Yang kedua, hindari alasan berbohong. Ya, kenapa? Nanti kalau kamu berbohong dan temanmu tahu kalau kamu berbohong, nanti nggak enak jadinya. Rusak nanti pertemanan kalian nanti kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasih alternatif lain seperti yang saya sampaikan tadi. Seandainya kamu nggak mau minjamkan dia uang, ya udah kamu kasih aja. Sorry bro, gua nggak ada ya uang seperti itu, tapi ini ada uang nih untuk bantu-bantu aja. Ya, kasih alternatif. Jadi jangan terpaksa harus mengiyakan apa yang diinginkannya. Dan juga kita nolaknya secara halus gitu ya. Setelah itu ya biasa-biasa aja. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir, kamu nggak perlu cari-cari alasan yang panjang. Kenapa bang? Karena kamu berhak untuk menolak. Oke sahabat, demikian video singkat pada kali ini. Terima kasih kepada sahabat yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.